Semua bisa kuliah. Kuliah di UT, fleksibel, penuh kemudahan. Pemirsa, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Brasil Lula da Silva di Istana Merdeka Jakarta menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya kemungkinan memasukkan bahasa Portugis ke kurikulum Indonesia. Wacana bahasa Portugis diajarkan di sekolah muncul ketika Presiden Prabowo menerima kunjungan negara Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Dalam pertemuan, Presiden Prabowo menyatakan akan menjadikan bahasa Portugis menjadi salah satu materi ajar di sekolah sebagai bukti hubungan Brasil dan Indonesia yang semakin kuat. Bahasa Portugis merupakan bahasa resmi dari Brasil. Selain itu, ada sejumlah negara lain yang juga menggunakan bahasa Portugis seperti Portugal, Angola, Mozambik, Guinea Ekuatorial, Tanjung Verde, Sao Tome dan Principe, serta Guinea-Bissau. Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah berkeputusan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa di sistem pendidikan Indonesia. Dan saya akan memberi petunjuk kepada Menteri Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendidikan Dasar Indonesia untuk memulai mengajar bahasa Portugis di sekolah-sekolah kita. Presiden Prabowo berencana memasukkan bahasa Portugis dalam kurikulum pendidikan Indonesia seiring hubungan Indonesia-Brasil yang semakin erat. Terkait kemungkinan bahasa Portugis menjadi salah satu bahasa prioritas, kita akan membahas lebih lanjut dengan Gladys Eliona, guru bahasa Portugis. Selamat sore, Pak Gladys. Selamat malam dari Ambon, Mbak Nadia. Baik, selamat malam dari Ambon. Mbak Gladys, ini dalam porsi bahasa dunia, ini seberapa besar sih bahasa Portugis ini digunakan dibandingkan dengan bahasa Inggris? Sebenarnya Portugis itu adalah salah satu bahasa yang 10 besar ya penuturnya di seluruh dunia, kira-kira nomor 8. Dan memang penuturnya itu memang ada sekitar 250 juta, mungkin nggak ini ya sama Indonesia gitu ya, kira-kira sepopulasi Indonesia seperti itu. Tapi memang betul yang dikatakan Mbak Nadia tadi, ada sekitar 10 anggota negara yang menuturkan bahasa Portugis, salah satunya negara tetangga kita Timor Leste. Jadi kira-kira seperti itu sih, memang Portugis itu adalah salah satu bahasa yang memang paling banyak dituturkan dan penting sekali untuk membangun jembatannya ke Brasil dan Portugal dan beberapa negara Afrika seperti itu. Nah, ini saya penasaran, tingkat kesulitannya tuh seberapa besar, lalu tantangan yang biasa dihadapi saat orang belajar bahasa Portugis tuh seperti apa, Mbak? Sebenarnya tantangannya lebih ke gramatika ya atau tata bahasa, karena memang untuk pelajaran bahasa Portugis, apalagi Portugis Brasil ya, karena Portugis itu berbeda-beda Mbak di setiap negaranya. Ketika menggunakan Portugis Portugal itu juga berbeda dengan Portugis Brasil, kebanyakan juga vokabularinya atau kekayaan katanya itu berbeda juga. Nah, tata bahasanya Portugis memang dekat dengan Spanyol atau Perancis yang sebenarnya di kurikulum sekolah-sekolah di Indonesia itu juga sudah diajarkan sebenarnya, khususnya di bahasa Perancis ya, karena saya waktu SMA dulu belajarnya bahasa Perancis. Nah, sebenarnya dari kurikulum yang seperti itu aja, itu juga belum maksimal diajarkannya kepada siswa-siswa di Indonesia. Tetapi kalau ditambahkan ke bahasa Portugis, sebenarnya kendala utamanya adalah ketiadaan guru. Karena kalau misalnya bahasa Perancis atau misalnya bahasa Inggris ya sudah pasti ya gitu. Bahasa-bahasa asing itu kan sudah ada kurikulum pengajarannya di universitas. Tetapi di Indonesia sendiri pengajar bahasa bahasa Portugis pengajarnya itu cuma sekitar 5 orang yang saya kenal gitu. Kurang dari 5 orang gitu. Jadi memang kendala utamanya adalah di jumlah pengajar bahasa Portugis yang memang orang Indonesia dan dengan siapa kita akan membangun kurikulum tersebut.
untuk disebarkan ke sekolah-sekolah di Indonesia. Jadi mungkin kalau buat saya lebih baik kalau bahasa Portugis lebih dikenalkan di tingkat ekskul dulu mungkin ya, atau tingkat kerjasama bilateral kebudayaan antara Indonesia dan Brasil. Nah ini kira-kira memang kenapa tadi Mbak Gladys sebutkan hanya 5 ya yang bisa kurang dari 5. Kurang dari 5 bahkan maksudnya mengapa jumlahnya sangat sedikit? Apakah karena tingkat kesulitannya yang memang sangat tinggi atau apa nih yang membuat mungkin jarang yang tertarik untuk belajar bahasa Portugis? Sebenarnya lebih pertama adalah hubungan bilateral Indonesia dan Brasil secara kebudayaan. Ini kalau kita ngomonginnya ke Portugis Brasil ya, itu memang belum dibangun dengan baik. Kita kedutaan Brasil di sini masih di dalam gedung dan kita tidak punya pusat kebudayaan Brasil. Dan juga kalau bukan karena sosial media, kita nggak tahu tuh ada budaya-budaya Brasil yang misalnya nyanyian-nyanyian di berbagai macam media sosial seperti itu kan sebenarnya kita baru kenal budaya Brasil setelah video-video yang viral misalnya. Nah sebenarnya kendalanya lebih ke sana sih karena karena memang sesedikit itu dan memang paparan kita terhadap bahasa Portugis itu sangat kurang. Dari Portugalnya memang kurang dan dari Brasilnya apalagi karena memang ada pembatasan itu dan kadang-kadang kita merasa bahwa kalau kita keluar negeri kita ngomong aja bahasa Indonesia padahal sebenarnya di Brasil sendiri orang penutur bahasa Inggrisnya tidak sebagus sama bagaimana orang Indonesia berbicara bahasa Inggris seperti itu. Jadi memang lebih baik digalakan untuk membangun pusat kebudayaan Brasil dulu dan membangun kerjasama bilateral yang lebih intens begitu ya antara Indonesia dan Brasil sebelum kemudian kita bisa memasukkan Portugis ke kurikulum sekolah. Oke, Mbak Gladys sendiri melihatnya bagaimana nih potensi keahlian menggunakan bahasa Portugis di masa depan untuk membantu jalur diplomasi hingga bisnis? Kalau bisnis sendiri sebenarnya jadi yang bisa bahasa Portugis dan kemudian menggunakannya untuk lini pekerjaan saya kenal beberapa gitu. Memang kalau untuk urusan bisnis kita sudah cukup mudah ya karena impor dan ekspor misalnya kerjasama agrikultur, kehutanan itu sudah banyak dengan orang Brasil dan sebenarnya diplomasi di bagian sektor formal itu lebih masuk. Tetapi sektor-sektor seperti kebudayaan yang saya tekuni misalnya itu kan sebenarnya juga sangat berpengaruh sama pengajaran bahasa dan budaya di sekolah maupun di universitas begitu. Nah, justru di bagian saya ini yang di bagian sektor pendidikan dan kebudayaan ini masih sangat-sangat kurang. Dan sejauh ini memang baru saya penerjemah sastra Brasil di Indonesia dan sangat yang penting adalah seperti itu. Yang penting adalah kita membangun kerjasama kebudayaan yang lebih kuat dan karena kerjasama kalau misalnya kita ditingkatkan itu justru kita bisa meningkatkan ketertarikan anak-anak muda misalnya untuk belajar bahasa selain bahasa Inggris gitu. Tapi memang kita harus bisa dan harus percaya untuk bisa belajar selain bahasa Inggris dan memikirkan bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa yang lebih superior dibandingkan bahasa lain dan kita bisa belajar bahasa Portugis untuk membuka kerjasama dengan 10 negara yang memang menggunakan bahasa Portugis, khususnya Brasil yang sebenarnya sangat-sangat strategis, apalagi Indonesia baru masuk BRICS juga, itu sebenarnya sangat-sangat strategis untuk membangun itu. Nah kan tadi Mbak sempat mengatakan kalau misalnya tenaga pengajarnya saja kurang. Kalau kebijakan ini tetap akan diterapkan, itu bagaimana nanti ke depannya kira-kira? Dan selain kesiapan tenaga pengajar, ini apakah mungkin dari sumber daya pendukung seperti buku kurikulum standar dan lain-lainnya ini apakah memadai? Nah,
justru memang kurang memadai. Nah, memang karena orang yang mengajar bahasa Portugis itu orangnya itu aja, dan kebanyakan pengajar bahasa Portugis di Indonesia itu berfokusnya ke Portugis Portugal, bukan ke Portugis Brazil. Dan kadang-kadang orang, apalagi banyak juga pengajar yang juga masih belum bisa membedakan penggunaan Portugis di Portugal dan Brazil. Nah, kalau memang kita mau berfokus ke Brazil, sebenarnya untuk membangun kurikulum itu memang harus mengajak orang-orang yang memang sudah paham gitu, misalnya bagaimana penerjemahan Brazil ke bahasa Indonesia, konteksnya. Dan kita juga mungkin untuk membangun kurikulum harus bekerja sama dengan universitas-universitas di Brazil yang sudah membuat Portugis for Foreign Learners atau Portugis untuk penutur asing begitu. Misalnya di Universitas São Paulo atau Universitas Santa Catarina yang sebenarnya juga sudah sering mengirim trainer-trainer sebenarnya ke Timor Leste gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menariknya ke Indonesia dan membuat kurikulum ini, misalnya kalau SMA terlalu sulit, bisa aja ke universitas, karena di Indonesia bahasa Portugis itu sudah diajarkan di Universitas Indonesia, tetapi berbasis Portugal, dan yang mengajar juga belakangan adalah orang Portugal gitu. Nah, kalau misalnya kita mau mengajarnya bahasa Portugis Brazil, itu kalau mengajarnya pakai bahasa Portugal itu agak kurang relevan kalau menurut saya gitu. Jadi memang kita, again, saya menekankan memang harus lajurnya dari kerjasama dengan universitas di Brazil gitu. Baik, terakhir Mbak Gladys, boleh nggak mencontohkan satu kalimat saja dengan bahasa Portugis? Oke. Misalnya, boa noite, meu nome é Gladys, eu tô ficar aqui em Ambon agora até mês, e também eu sou uma tradutora literatura brasileira para indonésio. Eu já traduzi 3 livros, kira-kira kayak gitu. Boleh tahu ini artinya apa, Mbak Gladys? Saya tadi memperkenalkan diri, terus nama saya Gladys, saya sekarang sedang ada di Ambon untuk 1 bulan, dan saya sudah menerjemahkan 3 sastra Brazil ke bahasa Indonesia begitu. Wow, baik. Terima kasih banyak Mbak Gladys Eliona, penerjemah sastra Brazil, sudah berbagi bersama kami. Terima kasih Mbak Nadia.